Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 231 namaku adalah. Dion memperhatikan dengan ama saat ekor Ri terus terbentuk perlahan. Dia tahu betul bahwa menurut legenda Kitsune, nomor ekor biasanya menunjukkan kekuatan. Namun, yang membuatnya bingung adalah kenyataan bahwa ekor dimaksudkan untuk bertambah seiring bertambahnya usia. Namun, Ri belum genap berusia 2 dekade dan sudah memiliki 7 ekor dan terus bertambah. Mungkin legenda versi manusia tidak sepenuhnya akurat, kebenaran akan terungkap pada waktunya, jadi Dion tidak terlalu mengkhawatirkannya. Apa yang ingin dia fokuskan adalah perubahan pada Ri. Pemberinya pil kebangkitan konstitusi lebih merupakan teori di pihaknya, dia berharap dia benar, karena jika tidak. Dion menggelengkan kepalanya, fokus pada transformasi Ri. Rambut Ri menjadi gelap karena warnanya yang biru muda. Tangan yang dia gunakan untuk mencengkeram kemeja Dion mulai menumbuhkan beberapa tanda samar kuku yang tajam. Bahkan telinganya sedikit memanjang, meskipun itu tidak terlalu banyak perubahan mengingat dia setengah peri. Ledakan, ekor ke-9 terbentuk di hadapan mata semua orang yang tercengang. Mereka semua tahu persis apa arti dari jumlah ekor itu, Kitsune dengan kekuatan puncak, tak tertandingi di antara kerabatnya. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan sampai. Ledakan, aura Ri akhirnya mulai tenang. Dia membenamkan kepalanya di dada Dion, mencengkeram kemejanya erat-erat bahkan sampai membuat lubang di dalamnya. Dion tersenyum tipis pada ekor ke-10 Ri, menepuk-nepuk kepalanya dengan penuh kasih, sepertinya View Glass kecilku cukup istimewa. Energi yang mewakili ekor Ri telah memadat menjadi pemandangan terindah yang pernah dilihat Dion. Di belakang Ri terdapat 10 ekor biru perak. Mereka melambai secara sporadis ketika Ri tampaknya berusaha untuk mendapatkan kendali atas mereka. Tetapi, dia masih terlalu gugup untuk melihat ke atas. Apakah kamu takut? Dion bertanya pada Ri dengan lembut. Ri tidak dapat menemukan suara untuk menjawab, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dion tersenyum, ekormu indah. Apa yang lebih cocok dengan kepribadianmu yang seperti rubah daripada menjadi rubah yang sebenarnya? Tiba-tiba Ri memukul dada Dion. Sekarang bukan waktunya mengolok-olokku. Dia berkata sambil memelototinya dengan jengkel. Tapi bukannya menerima jawaban, yang dia temukan hanyalah tatapan bingung Dion. Dan dia tiba-tiba menyadari, wajahnya terlihat. Ri mencoba bersembunyi sekali lagi tapi tangan Dion menghentikannya, menangkup pipinya dengan penuh kasih. Rambut Ri telah menjadi gelap, tapi sepertinya segalanya menjadi lebih cerah sebagai responsnya. Wajahnya sekarang memberikan kesan Jepang yang samar pada mereka, tapi matanya masih bersinar dengan warna biru perak murni. Kulitnya menjadi lebih mulus dan halus saat disentuh sehingga Dion merasa tangannya meleleh. Dalam bentuk ini, matanya memiliki celah samar di dalamnya, tapi tidak ada yang jahat tentang itu. Dion mau tidak mau merasa tersesat saat dia menatapnya. Tiba-tiba, rambut Ri mulai bersinar ke warna biru perak sebelumnya. Telinganya memendek kembali menjadi lebih panjang seperti manusia. Celah di matanya menghilang, dan ekornya menghilang dalam kilauan cahaya. Namun, apa yang tidak berubah, adalah kecantikannya yang tak tertandingi dan gigi taring menggemaskan yang tumbuh bersama giginya. Kenapa aku sangat beruntung? Dion bahkan tidak menyadari dia mengucapkan kata-kata ini, tapi air mata yang berkaca-kaca di mata Ri memperjelas bahwa dia mendengarnya. Tiba-tiba Dion tersentak. Hahaha, sekarang hanya ada perlombaan 2 kuda untuk wanita tercantik yang pernah ada. Dan itu hanya di antara tunanganku. Ibu akan sangat bangga, Dion menyeringai tanpa malu-malu sambil meraih tangan Ri. Ri memutar matanya, siapa yang ingin menjadi tunanganmu, dasar mesum. Namun, terlepas dari kata-katanya, ada kebahagiaan yang tak terselubung dalam senyumannya. Senyuman yang begitu berseri hingga Kimil dan Darkasan merasa ingin menggali lubang untuk bersembunyi. Kecantikan Ri, benar-benar tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Paman Acacia terkekeh mendengarnya, Hai nak, bukankah sebaiknya kamu berpikir untuk berbicara dengan ayahnya sebelum memutuskan hal seperti itu? Dion menyeringai, tentu saja. Dion berhenti sebelum senyumnya melebar, dan kamu akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya begitu aku menemukannya. Mata Paman Acacia membelalak sebelum tawanya yang keras memenuhi ruangan, kamu harus memperlakukan orang yang lebih tua lebih baik dari ini loh. Menyelamatkan wajah kami selalu membantu. Dion berhenti bercanda dan menghadap Paman Acacia, melepaskan tangan Ri untuk membungkuk hormat, Paman Acacia. Meskipun aku tahu kamu bukan ayah Ri, kamu tetap memperlakukannya seolah-olah kamu adalah ayah Ri. Anda akan selalu mendapatkan rasa hormat dari saya. Paman Acacia tersenyum sambil berpikir, melayang di depan Dion dan menepuk bahunya. Kau adalah keponakan ipar yang baik, katanya lirih. Penonton tercengang, mereka bukan ayah dan anak? Lalu, siapa Ri? Namun, Dion sepertinya tidak berniat menjawab pertanyaan itu secepat ini. Jadi, setelah dia selesai membungkuk pada Paman Acacia, dia mengganti topik pembicaraan. Menurutku sudah jelas sekarang bahwa Lila kecil sebenarnya adalah seorang empati sejati dan batu itu memang berfungsi dengan baik, bukan? Penonton sepertinya tersentak.
Mereka hampir lupa bahwa Dion melakukan ini hanya dengan tujuan untuk membuktikan perkataan gadis kecil itu benar. Meski begitu, masyarakat mulai resah, kalau punya bukti, buktikan. Putriku sudah cukup menderita. Pada titik ini, bahkan Win Eostre yang tenang pun hampir tidak dapat menahan fasadnya lagi. Sudah kubilang tutup mulutmu sekali dan aku tidak akan melakukannya lagi. Pastikan kamu memperhatikannya, karena meskipun kamu pasti akan mati setelah ini, ada banyak cara berbeda yang bisa aku pilih untuk membunuhmu. Kata-kata Dion tajam dan pantang menyerah. Namun, itu hanya membuat amarah Win semakin memuncak. Namun, sebelum Win dapat berbicara lagi, suara Grand Elder Derrit menghambat momentumnya. Biarkan anak ini berbicara dengan Win. Dia mengungkapkan identitas asli Ri untuk suatu tujuan, seperti yang Anda lihat dengan jelas. Dia belum membuang waktu. Semua yang dia lakukan dan katakan adalah yang paling penting. Dan sepertinya semua orang kecuali kamu tahu itu, akan lebih baik jika kamu tetap diam. Win Eostre mengatupkan rahangnya erat-erat. Tapi, dia tidak dalam posisi untuk menyangkal Grand Elder Derrit. Mengirimkan anggukan terima kasih kepada kakek tua itu, Dion melanjutkan. Primrose, kenapa kamu tidak menceritakan kisahmu kepada semua orang? Primrose melihat ke arah Dion yang tersenyum lembut sebelum menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya ceritanya cukup sederhana, dia berkata dengan lemah, satu-satunya putri kerajaan ini yang pernah dimiliki adalah Ri. Kami adalah teman baik di masa muda kami sebelum keluargaku mencoba memisahkan kami. Primrose tersenyum pada dirinya sendiri, sepertinya mengingat kenangan lama. Seperti yang kalian semua tahu, keluarga Aedre berspesialisasi dalam wasiat air, dan itu adalah sesuatu yang juga disukai Ri. Jadi, kami seperti saudara sejiwa. Tapi kemudian, ketika kami berusia sekitar 5 tahun, Raja, ayah Ri, menghilang. Karena ini, keluargaku semakin tidak ingin lagi berhubungan dengan keluarga Acachia. Dan dengan demikian, persahabatan kami diakhiri dengan paksa. Primrose menarik napas dalam-dalam, karena kejadian itu, Ri bersembunyi untuk waktu yang lama. Tapi, yang tidak diketahui siapapun adalah dia mengasuh anak yatim piatu untuk membentuk pasukan. Inilah mengapa panti asuhan yang dibuat Dion hanya memiliki anak di sekitar berusia 5 hingga 10 tahun, yang lebih tua sudah mulai berlatih dengan Ri, seperti Aeson. Bertahun-tahun kemudian, Ri muncul kembali sebagai putri kepala sekolah Acachia, tapi, bagaimana mungkin aku tidak mengingat sahabatku? Jadi, saya mendekatinya, ingin membantu. Sejak hari itu, aku mengambil jubah akting putri untuk melindungi Ri dari kemungkinan pengkhianat, menggunakan topeng yang ditinggalkan Raja Acachia. Jika bukan karena Dion, aku akan mati memenuhi tugas itu. Air mata berkaca-kaca mata Primrose sambil terkekeh pada dirinya sendiri. Sepertinya semua kekuatan palsu itu terlintas di kepalaku dan tindakan bodohku menyebabkan kematian Aeson. Maafkan aku Ri, aku benar-benar minta maaf. Primrose tersedak oleh kata-katanya, tidak mampu melanjutkan. Tapi kemudian dia merasakan tangan kecil yang halus meluncur ke tangannya. Dia mendongak dan menemukan Ri berdiri di sampingnya, dengan air mata berlinang, kamu hampir mati demi aku harus meminta maaf padamu. Dion tersenyum melihat adegan ini. Sepertinya dua sahabat akhirnya bersatu kembali setelah bertahun-tahun. Tiba-tiba Dion teringat sesuatu, jadi, kamu menelepon Primrose, Alex, karena, Ri tersenyum ke arah Dion, karena namaku Alexandria Acachia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 232 tidak kompeten. Dion tersenyum mendengar nama tersebut, Alexandria, ya, jadi dari situlah Ri berasal? Aku akan tetap memanggilmu Veuglas, katanya sambil mengedipkan mata. Dion hendak menoleh ke kerumunan ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu, oh ya. Kenapa kalian berdua berpikir bahwa aku tahu Aeson akan mati, namun tidak menyelamatkannya? Apakah aku semacam binatang bagimu? Dion berpura-pura terlihat terluka, meletakkan tangannya di dada. Ri dan Primrose mendongak, tertegun. Tetapi sebelum mereka dapat bertanya, Dion menjawab, saya menempatkan puluhan susunan transferensi spasial ke dalam dirinya. Saya kira jika orang itu memeriksa ulang, mereka akan menyadari bahwa dia pingsan karena syok dan mungkin kehilangan darah, tetapi tubuh seorang seniman bela diri lebih kuat dari itu. Dia mungkin ada di sekitar sini. Dion dengan singkat menjelaskan apa yang telah dia lakukan. Sebenarnya, ini adalah trik yang sama yang dia gunakan untuk menghindari kematian ketika Oliver menikamnya. Ketika Aeson membuat marah Dion di tempat persembunyian Acachia. Dion sudah lama menyiapkan cincin untuk Primrose, jadi mengapa dia tidak siap menghadapi kematian Aeson? Meskipun dia benar-benar marah, dia masih menggunakan waktu itu untuk secara diam-diam menempatkan susunan spasial dalam Aeson pada setiap organ vitalnya. Dia melakukan ini dengan sengaja menghancurkan kursi yang diduduki Aeson sehingga semua orang fokus pada amarahnya daripada fluktuasi apapun yang mungkin terjadi. Dan matanya menyala-nyala sehingga mereka tidak menyadari cahaya keemasannya. Setelah itu, Aeson hanya tinggal meninggalkan pesan tertunda untuk memberitahunya agar tidak melakukan hal bodoh dan tetap bersembunyi. Namun, itu tidak penting sekarang. Dia akan mengungkapkan dirinya ketika dia menginginkannya,
yang penting adalah bagaimana Primrose bertahan. Kamu masih memiliki cincin kayu yang kuberikan padamu, kan Primrose? Gadis berambut biru tua itu mengangguk, melepaskan cincin kayu dari jarinya dan menyerahkannya kepada Dion. Kamu tahu, Dion memulai, arai adalah hal yang luar biasa, dan jika Anda menggunakan pengetahuan alam fana manusia, Anda dapat memprogramnya untuk bekerja bahkan tanpa Anda berada di sana. Bayangkan memasang arai untuk membuat teleportasi tersandung ketika terasa masuknya energi, atau membuatnya memicu susunan penyamaran tubuh untuk alasan yang sama. Atau membuatnya menyimpan aliran energi, atau mungkin, jika Anda jenius seperti saya, membuatnya melakukan ketiganya. Win Eostre membeku mendengar kata-kata Dion, matanya beralih di antara buku batu dan cincin itu, dia tidak mungkin bermaksud. Ah, sepertinya tersangka nomor 1 sudah menemukan jawabannya. Seperti yang kalian semua tahu, buku batu itu tidak hanya sekedar menyebutkan nama 4 sejati, itu juga membersihkan mereka. Tapi, hal terakhir yang dilakukannya, adalah manifestasi peringkat. Mata penonton terbelalak seolah baru menyadari, mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke keluarga Eostre. Dion melanjutkan, sepertinya tidak peduli pada dunia, namun, buku batu itu pintar. Ketika ia memberikan perwujudan nama surganya, ia juga mencatat auranya. Aura yang sangat erat kaitannya dengan setiap keluarga, yang artinya, begitu perwujudan itu muncul ke dunia, namanya bersinar dengan warna yang khas untuk setiap dan setiap keluarga. Setiap keluarga besar dan subkeluarga. Dion tersenyum. Warna khas inilah yang menjadi alasan setiap keluarga memiliki warna rambut dan mata masing-masing. Bukan suatu kebetulan jika keluarga Eostre memiliki mata biru ungu dan berwujud bulan, atau keluarga Grimbold memiliki rambut merah dan berwujud kapak api. Atau keluarga Ingram memiliki rambut emas dan mewujudkan lingkaran cahaya yang bersinar. Masing-masing hal ini telah ditentukan sebelumnya oleh teknik yang mereka praktikkan yang menyebabkan perubahan aura yang sangat khas di dalam diri mereka yang tidak hanya mempengaruhi penampilan, tetapi juga membuat mereka mudah dikenali oleh buku batu besar itu. Dion terkekeh, mengetahui hal ini, menurutmu apa yang telah aku lakukan? Sederhana sekali. Saya memberi Primrose sebuah cincin yang saya tahu akan meledak segera setelah dia diserang. Membiarkan cincin itu melakukan 2 hal berbeda dalam sepersekian detik. Yang pertama, memindai tubuh Primrose dan apa yang dia kenakan dan menyamarkan salah satu pengawalnya menggunakan data ini. 2, itu memindahkan dia dan cincin itu sejauh 10 km ke arah Gua Iburi. Dan 3, mungkin yang paling penting, itu menyimpan aura yang digunakan oleh mereka yang menyerangnya. Dion menghancurkan cincin di tangannya, mengirimkan energi yang tersimpan ke buku batu. Kelip di bawah pandangan semua orang, buku tebal itu mulai memancarkan cahaya ungu biru. Meskipun Sina si Gebri dan yang lainnya sudah lama menyadari bahwa kecil kemungkinannya Dion akan salah, sebenarnya melihat cahaya ungu biru membuat mereka semua menggigil. Tapi yang terburuk, adalah di antara manifestasi keluarga Eostre yang menyala, satu menonjol di antara yang lain. Di dekat bagian paling atas, seorang jenius kuadran pertama yang jelas. Terdapat nama surga yang khas, Manifesto Gyo. Itu adalah nama yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang berarti bahwa salah satu anggota keluarga Eostre telah mewujudkan jiwa mereka selama buku batu itu dihancurkan. Dion melihat ini, tanda khas dari kekecewaan yang tak ada habisnya di wajahnya, mengira kamu berpartisipasi secara pribadi, kamu membuatku jijik. Mata tajam Dion menoleh ke arah seorang gadis berambut perak yang masih melihat ke bawah ke arah kerumunan. Tiba-tiba, dia mulai tertawa, tawa yang menyimpang dan memuakkan. Jade berdiri, mengeluarkan belati dan memotong gaun putih panjangnya menjadi pendek. Win Eostre tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Jade, apa yang sedang kamu lakukan? Masih ada jalan keluarnya. Mata ungu biru Jade tiba-tiba berubah dingin saat dia melihat ke arah ayahnya. Diamlah, orang tua yang tidak berguna. Jalan keluar dari ini, itu karena kepala keluarga ini sangat tidak kompeten sehingga kita sudah terjatuh sejauh ini. Jalan keluar apa? Yang harus dia lakukan hanyalah menanyakan cincin spasialmu dan dia akan menemukan mayat Primrose yang menyamar. Lalu alasan apa yang kamu punya? Jade tampak kesal. Bibirnya melengkung jijik. Aku sudah bilang padamu untuk membuangnya, tapi kamu bersikeras untuk menyimpannya dan menanamnya di sini. Sekarang lihat apa yang telah kamu lakukan. Jade tidak bisa lagi diganggu oleh ayahnya dan malah memandang ke kejauhan. Baginya, kesalahan karena gagal membunuh Aeson tidak berarti apa-apa. Hal itu masih bisa ditebus. Itulah sebabnya dia belum sepenuhnya yakin bahwa Aeson sudah mati. Tapi kesalahan ayahnya? Tidak bisa dimaafkan. Hubi, seseorang menindas istrimu yang malang. Kamu akan menyelamatkanku, bukan? Dia mengibaskan bulu matanya. Bagi siapapun yang belum pernah menyaksikan adegan itu sebelumnya, mereka akan melihatnya sebagai seorang wanita muda menggemaskan yang memanggil suaminya. Tapi saat ini, yang dilihat semua orang hanyalah seorang yang sakit, gila, dan psikopat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 233 adik perempuan.
Dion gemetar karena marah ketika dia melihat sosok yang dikenalnya muncul di langit di samping seorang lelaki tua Asia. Tapi, itu tidak seberapa dibandingkan perasaannya melihat gadis yang diremehkan di samping mereka. Mei Ying, dia berkata dengan lembut. Ri melihat profil samping Dion, merasakan sakit yang tumpul di hatinya saat dia melihat ekspresi sedihnya, jelas Dion mengetahui Mei Ying ini. Namun Mei Ying sepertinya tidak bisa bereaksi saat melihat Dion. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwa dan keinginannya untuk terus maju. Mata Dion bersinar dengan sesuatu yang tidak terlihat, ada susunan tingkat master yang mengunci kepribadian dan pikirannya. Hanya tingkat master, apakah Daiyu sudah jatuh sejauh ini? Penerus terakhir dari musuh kita yang sudah lama mati, lelaki tua itu tertawa ringan seolah-olah dia tidak peduli jika ketahuan. Seolah-olah dia sudah memegang semua ini. Lepaskan adik perempuan tunanganku, mata Dion menyipit, kulitnya memerah dan darahnya berdebar kencang. Orang tua itu tampak tercengang mendengar kata-kata Dion. Adik perempuan tunanganmu, menurutku anak ini tidak memiliki kakak laki-laki. Dia berkata sambil menatap Chen Glei dengan penuh tanda tanya. Chen Glei mengangguk dengan hormat kepada orang yang lebih tua. Dion disukai oleh jenius pertama dari klan Dewa Sapientia. Mei Ying dan Madeline sudah dekat sejak masa muda mereka. Kerumunan itu tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka ke arah Dion. Dia tidak berbohong, beberapa pemuda ingin mengertakkan gigi karena marah. Seorang putri Elfin dan jenius nomor 1? Di mana keadilannya? Tapi, sepertinya ini bukan waktunya. Ah, jadi begitu. Anda seharusnya memberitahu kami hal ini lebih awal, membunuh anak seperti itu lebih rumit, pria tua itu iseng mengobrol dengan Chen Glei. Namun, jelas dari kata-katanya bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan masalah yang diakibatkan oleh pembunuhan Dion. Chen Glei mengangguk meminta maaf, ketika ayah pertama kali menugaskanku untuk membunuhnya, Madeline belum diumumkan sebagai jenius pertama, saat itu jauh lebih sederhana. Namun, klan Dewa Sapientia tidak pernah mengakui pernikahan semacam itu. Lebih dari 95% kemungkinannya jika mereka tahu kami membunuhnya, mereka bahkan akan berterima kasih kepada kami. Suatu kesadaran tiba-tiba melanda kerumunan, jadi begitulah yang terjadi. Madeline mencintai Dion, tapi Dion hanyalah penerus sekte yang sudah mati. Klan Dewa tidak akan melepaskan kejeniusan pertama mereka untuk menikah dengan mudah. Jadi, inilah mengapa tidak ada yang tahu Madeline bertunangan. Kerutan di kening Ri semakin dalam. Dia tidak suka gagasan Dionnya dipandang rendah seperti ini. Dion mengamati lelaki tua di depannya, api kemarahan hitam berkobar di sekelilingnya. Seorang pakar surgawi tingkat pertama padahal sudah begitu tua? Tidak, kultivasi Anda sebagian lumpuh. Bagaimanapun juga, jika Anda tidak melakukan apa yang saya minta, aku akan membunuhmu. Jadi, saya sarankan Anda berhenti berbicara begitu saja. Orang tua itu tiba-tiba menatap Dion dengan tatapan tajam. Itu tidak memiliki aura dan kekuatan, tetapi niat membunuh selama berabad-abad membanjiri indra Dion. Dion merasa seperti sedang berenang di lautan darah. Tangisan kesakitan dan keputusasaan adalah satu-satunya hal yang bisa dia dengar, tulang-tulangnya mengerang dan berderit seolah-olah ditumbuk menjadi debu. Apakah ini aura? Tidak, jika dia menggunakan aura aku akan mati. Untuk dapat melihat melalui kultivasiku di usia yang begitu muda, tapi kamu terlalu naif. Apa menurutmu hanya karena para tetua di sini memiliki kultivasi yang lebih tinggi dariku maka mereka bisa menghentikanku? Suara tetua itu menggelegar, energinya meroket dan rambut putih panjangnya berkibar tertiup angin. Berabad-abad sebelum Anda menjadi bibit, saya telah menginjak jalur pembentukan Dao. Bahkan dengan Dao saya yang sekarang hancur, apakah Anda percaya bahwa ahli tahap surgawi manapun dapat mengalahkan saya? Aku tantang kamu, katakan lagi. Chen Glei menyaksikan adegan ini dengan tenang. Dia selalu menjadi pemuda yang tenang dan penuh perhitungan. Suatu saat dia kehilangan ketenangannya adalah karena Dion. Dan dia berusaha sebaik mungkin untuk tidak melakukannya lagi. Tapi, apakah Dion menghina orang yang lebih tua seperti ini? Dia pantas menerima kematian. Meski begitu, Dion mengabaikan rasa sakit di tulang dan gesekan organ dalam, sambil menepuk kepala Ri dengan ringan. Jangan khawatir, katanya sambil tersenyum. Chen Glei menggenggam bahu kakeknya, menyebabkan lelaki tua itu menoleh ke belakang. Tidaklah baik bagimu untuk repot-repot dengan keberadaan yang tidak penting seperti itu, kakek. Izinkan saya memperbaiki kesalahan saya. Hadapi apa yang disebut jenius ini. Tunjukkan padanya alasan klan Daiyu kita tak tertandingi. Saya akan memastikan lalat-lalat sial dan pakar surgawi palsu ini tidak ikut campur. Penatua Daiyu memandang ke arah Jade, menariknya masuk dengan lambaian tangannya dan mengabaikan anggota keluarga Eostre lainnya. Mata Dion menyipit melihat tindakannya, ini hanya berarti satu hal. Mereka tidak peduli dengan keluarga Eostre, tapi entah bagaimana peduli pada Jade. Yang artinya, Dion mengalihkan pandangan ke arah Mei Ying, mereka membutuhkan Mei Ying juga, kenapa? Otak Dion bekerja keras ketika kakek Chen Glei menjatuhkan Chen Glei dengan lembut dari langit.
Gelombang kekuatan tiba-tiba membuat semua orang mundur, membersihkan ruang berdiameter lebih dari 300 meter. Tiba-tiba, Dion memikirkan sesuatu. Mei Ying berspesialisasi dalam wasiat yang sangat istimewa, kompas Feng Shui. Jade adalah hal terdekat yang pernah dimiliki keluarga Eostre dengan empati sejati, atau mungkin dia adalah salah satunya. Kedua hal itu melibatkan penglihatan. Melalui dan mencari sesuatu. Mata Dion membelalak, apa yang mereka cari? Sebuah suara menyadarkan Dion dari pikirannya, saya, Daiyu Chenglei, menantang Anda, Dion Sacharo. Dalam pertarungan hidup dan mati. Dion menjentikkan kepalanya ke arah Chenglei dan melompat turun tanpa ragu-ragu. Melihat ke arah Chenglei, Dion tiba-tiba menjadi serius. Sesuatu pada dirinya telah berubah. Terakhir kali saya melihatnya, dia berusia 16 tahun dan telah berkultivasi, tetapi sekarang, dia berusia 17 tahun dan tidak memiliki kultivasi apapun. Apakah dia mengatur ulang dirinya sendiri? Dion mengingat kembali pil pembersih budidaya yang dia berikan kepada Madeline. Kemungkinan besar Chenglei berkultivasi bersama dengan para jenius yang lebih rendah untuk mempertahankan perlindungan. Sekarang dia memanfaatkan potensi sejatinya sebagai seorang kultivator. Wajah Chenglei pucat pasi. Menyaksikan Dion dengan lembut mendarat di tanah hanya dengan menggunakan kemauan angin tingkat pertama. Masalahnya adalah, dia ingat dengan jelas bahwa angin Dion akan jauh lebih tinggi dari ini. Apa yang sedang terjadi? Dia mengirimkan pandangan bertanya ke arah kakeknya. Sayangnya, yang dia temukan hanyalah ekspresi serius. Ini akan menjadi pengalaman bagus untuk Muleyer. Ibu kulit putih ke-25 telah memilih penerus yang baik. Tapi, hari ini, dia harus mati. Mata Dion bersinar dengan warna ungu keemasan saat pakaian formalnya menghilang. Dia menggeliat, meremukkan tubuh bertelanjang dada sebelum membungkuk untuk menggulung keringat hitamnya. Dion dengan santai melompat, melenturkan betisnya dan memutar pergelangan kakinya, mendarat dengan telanjang kaki di lapangan marmer. Mata semua orang tampak menajam, menatap tajam ke tato rumit di punggungnya, sayap putih, dan sayap hitam. Tiba-tiba, cincin spasial Dion menyala, pedang tingkat umum pertama yang normal muncul di tangannya. Panjangnya 6 kaki dan warna perak polos. Namun, meskipun levelnya buruk, ia menembus tanah saat Dion dengan santai memiringkannya ke depan. Aku tidak pernah berusaha sekuat tenaga sejak aku menyelesaikan latihan, kata Dion lirih. Para jenius Elfin gemetar, dia seorang pendekar pedang. Mereka tidak memiliki konsep serangan Dion tanpa menggunakan susunannya. Mereka tidak menyangka dia bahkan melatih hal lain. Tiba-tiba mereka sadar bahwa selama ini, Dion hanya menggunakan susunan senjata neraka untuk menyerang. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 234 tidak cukup lama. Tiba-tiba, Ri jatuh ke sisi Dion juga, tetapi sebelum dia bisa melirik ke arahnya, dia tiba-tiba menyadari Jade telah muncul di samping Chenglei. Kerutan di dahi Dion semakin dalam. Dia tidak ingin Ri harus bertarung, tapi situasi ini benar-benar berbeda dengan situasi di Legacy World Opening. Pertama, pada saat itu dia akan berjuang apapun yang terjadi untuk membalas dendam pada Ava, Venus dan Ellie. Jadi, kemungkinannya tidak menjadi masalah baginya. Kedua, meskipun dia sekarang sama-sama marah pada Jade, Baal tidak memiliki mantan ahli formasi Dao yang mendukungnya. Ketiga, orang-orang jenius itu tidak bisa dianggap seperti itu. Mereka masing-masing hanya memahami mungkin 3 surat wasiat, dan itu hanya yang terbaik dari mereka. Selain itu, banyak yang bahkan tidak cukup percaya diri untuk menunggu sampai tubuh mereka matang sepenuhnya untuk mengolah energi. Namun, Chenglei dan Jade berbeda. Kejeniusan Jade memang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia naik ke perpustakaan lantai 5 dan mengalami manifestasi kuadran pertama. Chenglei sendiri adalah sebuah anomali. Klan Daiyu adalah salah satu klan yang setidaknya pernah sekuat sekte rusa surgawi, yang berarti bahwa Chenglei memiliki akses ke sumber warisan yang dalam. Meskipun Dion tidak menyadari bahwa Chenglei kekurangan sumber daya untuk memanfaatkan warisan tersebut dengan sebaik-baiknya, yang perlu dia ketahui hanyalah bahwa warisan tersebut memang ada. Dan, Chenglei tampak dekat dengan kakeknya. Bagaimana mungkin mantan ahli tahap pembentukan Dao tidak membimbing Chenglei dengan baik? Chenglei mengerutkan kening pada Jade, jangan ikut campur. Jade cemberut, jangan seperti itu, suamiku. Dia menyakiti perasaanku, aku ingin membunuhnya sama seperti kamu. Ri merasa dirinya tersedak, tapi ini hanya membuat Dion terkekeh. Little View Glass, pernahkah kamu melihat pasangan suami istri menikah sekian lama dengan istrinya masih perawan? Orang-orang di luar yang melihat ke dalam diri saya mulai berpikir ada sesuatu yang salah dengan suaminya. Mata penatua Daiyu menajam mendengar kata-kata ini, bagaimana dia mengetahui hal ini? Dia bisa merasakan sesuatu yang begitu sensitif? Apakah ini level yang diberikan Aurora bawaan padamu? Tidak mungkin, meskipun aku belum melihat banyak orang yang memiliki bakat ini, ada beberapa, tidak ada satupun yang sebaik ini semudah itu. Ada sesuatu yang istimewa pada anak ini.
Ri mendengus sambil tertawa, mesum, siapa yang memperhatikan hal seperti itu selain kamu? Melihat reaksi lelaki tua itu, Dion terkekeh. Sepertinya ini adalah tempat yang menyakitkan bagi klan Daiyu, ya ampun. Chen Glei merasakan nadinya menyembul. Tidak peduli biasanya dia tenang, pria mana yang akan berdiam diri dan mendengarkan ini? Jade tersenyum seolah dia tidak peduli pada dunia ini. Mungkin begitu, dia berkata dengan licik. Aku ingin tahu bagaimana perasaan calon tunanganmu mengetahui bahwa kamu memaksaku berlutut. Mata Jade entah bagaimana membaca, dua orang bisa bermain di permainan itu. Mata Dion menajam. Aku menekan emosiku agar kamu tidak bisa membacaku. Tidak pernah lebih atau kurang dari itu. Jangan salah mengartikan tindakan atau kata-kataku sesukamu. Jade memiliki senyum lucu di wajahnya. Dia mengira Dion akan bingung dan mencoba menjelaskan dirinya kepada Ri. Tapi, sepertinya mereka lebih percaya satu sama lain dari itu. Lebih buruk lagi, sepertinya kata-katanya hanya membuat Chen Glei semakin marah. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah seorang selir. Kakek, tolong bantu aku mengatasi ini. Jade berpura-pura terluka, pernikahan tanpa cinta dan tanpa jenis kelamin ini adalah sesuatu yang aku curahkan hati dan jiwaku. Dan kamu melakukan ini padaku? Wanita yang diceraikan adalah aib bagi sebuah keluarga. Air mata palsu mengalir di wajah Jade sementara kata-katanya mengandung sarkasme. Jelas bahkan dia tahu mereka membutuhkannya untuk suatu tujuan dan tidak mampu menyingkirkannya. Yang membuat Dion berpikir bahwa mungkin jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan mengungkapkan lila kecil. Aku tidak bisa memprediksi semuanya. Kupikir klan Daiyu hanya menggunakan klan Sigebri dan Eostre untuk mengendalikan para elf dan yang paling penting, memasuki lembah Raja Mati. Lila kecil mungkin dalam bahaya jika mereka memutuskan Jade terlalu sulit untuk ditangani. Dion mengertakkan gigi, aku tidak bisa membunuhnya, jika aku melakukannya. Siapapun yang tersisa dari klan Daiyu akan mengejar lila kecil. Satu-satunya lapisan perak yang bisa dilihat Dion bahwa blok susunan yang dia tempatkan pada Jade masih ada di tempatnya. Ini berarti, meskipun mereka tahu dia memiliki buku tebal itu, mereka tidak bisa mempertanyakan Jade tentang hal itu. Buku tebal itu sendiri adalah sesuatu yang menurut Dion sangat penting, tapi sepertinya para elf pun tidak tahu persis apa itu. Bahkan sampai-sampai mereka berasumsi bahwa sejak batu besar itu runtuh, tidak ada lagi yang perlu diselidiki. Namun, dia masih mengkhawatirkan hal lainnya. Dion mulai memutar otak untuk melihat apakah dia bisa membuktikan sesuatu dengan cara lain. Mungkin dia bisa saja meminta salah satu keluarga Elfin yang lain melepaskan auranya. Dampaknya akan lebih kecil karena mengenali empat sejati adalah faktor pembeda utama antara yang asli dan yang palsu, tapi mungkin saja, itu akan terjadi. Tetap berhasil. Sial, Dion tiba-tiba merasakan tangan lembut masuk ke tangannya, kamu tidak bisa memikirkan semuanya Dion. Jangan salahkan dirimu sendiri. Dion menunduk dan menemukan Ri tersenyum padanya. Seperti biasanya, dia tenggelam dalam kemurnian matanya sebelum merasakan sentakan di dahinya, fokus, cabul. Dion tersenyum lembut pada Ri sambil membelai pipinya. Baiklah, katanya lembut, menyebabkan jantungnya berdebar. Ri tahu Dion tidak akan melupakan kesalahannya begitu saja. Tapi hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah berdiri di sisinya. Dan mengarahkan kemarahannya ke lawan mereka. Dion mengirim pesan cepat melalui keinginan angin ke Ri. Kamu tidak bisa membunuhnya, hanya percaya pada kemampuan Ri untuk menang. Ri mengangguk sambil mencabut pedangnya, mungkin jika aku memotong besarnya itu, dia tidak akan banyak bicara lagi. Kemarahan Dion telah mencapai tingkat yang baru. Dia belum pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya, bahkan saat menghadapi sekte besar padahal yang dia miliki hanyalah dirinya sendiri, pedang, dan hitam kecil. Tapi sekarang, dia mempunyai musuh di hadapannya yang hanya ingin dia bunuh, namun dia harus menunggu. Kenyataannya, pilihan terbaik di sini adalah mengeluarkan boneka batu dan memaksa mereka melarikan diri, tapi itu tidak akan menyelesaikan kemarahan di hatinya. Mereka harus menanggung kerugian, pikirnya dengan tegas. Menakut-nakuti mereka saja tidak cukup. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu mengapa klan Daiyu tidak akan pernah berarti apa-apa di hadapan sekte rusa surgawi. Tetua Agung Derit, kepala keluarga Sigebri Sinah, lelaki tua itu suka kembung, tetapi saya yakin Anda telah menyadari bahwa dia benar-benar lemah. Tanpa dao yang kokoh, dia kehilangan makna menjadi ahli formasi dao. Selain itu, staminanya pasti tidak sebanding dengan ahli tahap surgawi, meskipun kekuatannya pasti jauh lebih tinggi daripada ahli tahap surgawi tahap pertama yang normal. Dion dengan cepat mengingat ingatan tuanya, memberikan penjelasan rinci kepada para tetua tentang Penatua Daiyu. Kekuatan dan kelemahan. Meskipun ingatan yang secara khusus berhubungan dengan Penatua Daiyu terkunci. Ingatan Master Dion memiliki banyak informasi tentang apa yang terjadi ketika Daos hancur dan bahkan bagaimana cara memperbaikinya. Meskipun metode untuk memperbaiki sesuatu seperti itu sangat di luar jangkauan pemahaman Dion, mungkin saja suatu hari nanti akan berguna. Untungnya, itu jelas-jelas berada di luar jangkauan klan Daiyu juga,
atau lelaki tua itu tidak akan tetap lumpuh. Mengalahkan dia adalah hal yang mustahil bagi kalian berdua. Namun, mengulur waktu sampai dia terpaksa mundur bersama keduanya adalah hal yang sulit. Sementara itu, kami akan memberi pelajaran kepada keduanya. Dan setelahnya, Dion mengalihkan pandangan tajam ke arah kepala keluarga Eostre. Saya akan meminta Lila kecil mencari tahu siapa yang terlibat dan siapa yang tidak. Lalu mereka mati. Grand Elder Derit dan Sina segera muncul di udara di hadapan Elder Daiyu yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Sepertinya tuanmu meninggalkan beberapa kenangan indah. Mungkin aku harus mengambilnya sebelum membunuhmu. Dion mengalihkan pandangannya ke arah yang lebih tua. Tentu, jika kamu berpikir kamu, atau siapapun di alam semesta ini, memiliki susunan alkimia yang cocok dengan milik tuanku, lakukanlah. Penatua Daiyu mengerutkan keningnya tetapi dia tampaknya tidak terkejut dan itu sesuai dengan harapan Dion. Dia tahu ada alasan mengapa tuannya menyegel sebagian ingatannya. Dan sepertinya ada sesuatu di dalamnya yang diinginkan klan Daiyu. Dion sekali lagi menghadapi lawannya. Chenglei mengenakan cangpau hitam ramping dengan celana longgar berwarna perak yang serasi. Kemarahannya masih belum mereda, namun wajahnya menggambarkan ketenangan. Seorang anak laki-laki dari alam fana ingin bertarung denganku dengan serius? Kurasa sudah waktunya aku menunjukkan kepadamu bahwa kamu belum cukup lama berada di sini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 235 manifestasi. Dion tidak mau menjawab. Dengan pandangan sekilas ke arah Ri untuk memberitahu dia agar berhati-hati, kakinya tertekuk saat dia mempersiapkan diri. Namun, Jade dan Ri mulai beraksi terlebih dahulu. Manifestasi Jade berkembang seperti bulan ungu cerah saat tangannya terentang. Senyuman sinis terpampang di wajahnya, seolah dia mengundang Ri untuk datang. Namun, Dion tidak bisa memperhatikan hal itu, dia tahu Ri belum mewujudkan jiwanya. Tapi atribut lainnya begitu kuat sehingga dia tidak merasa perlu khawatir. Ledakan, Dion meluncurkan dirinya ke depan, mendorong gerakannya dengan keinginan anginnya saat tombak hitam gelap dengan pisau obsidian muncul di tangan Chenglei. Penonton menyaksikan adegan ini dengan penuh perhatian. Dengan para tetua menemui jalan buntu di langit, satu-satunya tugas mereka yang sebenarnya adalah memastikan keluarga Eostre tidak melarikan diri. Meskipun Zaltarish akhirnya mengambil kesempatan ini untuk membantu Kimil dan Darkasan bangkit dari posisi berlutut. Dion dan Chenglei bentrok. Tidak ada penggunaan kemauan, tidak ada teknik, tidak ada kekuatan ekstra, itu hanya bentrokan antar laki-laki. Lengan Dion tertekuk saat dia menatap mata hitam Chenglei. Dia sudah lama kehilangan emosi di wajahnya, satu-satunya tujuan dan pemikiran sebelumnya adalah tentang mengalahkan pria di depannya. Bang! Dion dan Chenglei meledak. Tubuhnya tangguh, pikir mereka berdua bersamaan. Chenglei mengayunkan tombaknya keluar dari tubuhnya, menahannya di punggung dan berjongkok dalam posisi berdiri. Tiba-tiba, energinya meledak. Mata Dion menyipit, kehendak iblis. Namun, hal yang lebih mencengangkan terjadi setelahnya. Tubuh Chenglei bertambah besar, merobek jahitan cangpaunya. Sisik hitam samar menutupi seluruh tubuhnya saat aura hitam dan berdarah meresap dari dirinya hingga ujung tombaknya. Jalan iblismu lemah, kata Chenglei lemah, meluncurkan dirinya ke depan. Dion bergeser ke samping, memacu teknik gerakan surgawinya secara maksimal. Cepat, itu bukan hanya kemauan iblis. Dia memiliki konstitusi tingkat dewa yang telah terbangun lebih dari 50%. Chenglei tidak bereaksi terhadap penghindaran Dion, mengayunkan tombaknya dengan kuat ke arah Dion. Puluhan susunan muncul di bawah kaki Dion, mempercepatnya maju ke Chenglei. Chenglei mendengus, naif. Tombak akan meletus dari tombak Chenglei, menutupi Dion bahkan dalam jarak sedekat itu. Mata Dion berkilat kaget. Puluhan susunan pertahanan hancur saat Dion terlempar ke belakang. Satu-satunya yang menghentikan momentumnya adalah pedang yang ditancapkannya ke tanah. Dia menggunakan kemauan tombak untuk menutupi kekurangan tombak dalam jarak dekat, kontrol yang sangat baik. Tindakan pertama, kehendak Kaisar Iblis tahap pertama. Dion berbisik pelan. Ledakan, tubuh Dion melebar hingga 2,5 meter, memerah saat beraksi. Para jenius Elfin menggigil, dia benar-benar punya banyak hal untuk dilakukan? Mereka benar-benar tercengang. Tak satu pun dari mereka mengira Dion sebenarnya punya begitu banyak kartu truf. Dion mengacungkan pedangnya, menatap Chenglei dengan tenang, bentuk ini tidak cukup. Babak pertama, kehendak Kaisar Iblis tahap pertama, kesempurnaan. Tubuh Dion segera menyusut ke ukuran aslinya, memadatkan seluruh kekuatannya. Bentuk ini belum merupakan tahap kedua dari tindakan pertama kehendak Kaisar Iblis, yang paling akurat adalah langkah 1.5. Itu adalah tahap sempurna yang dicapai setelah tahap pertama dikuasai sepenuhnya. Di mana tahap pertama memungkinkan peningkatan daya 2x, tahap kesempurnaan ini memungkinkan peningkatan 2,5x dan bodi yang lebih padat dan terkontrol lebih baik. Mata Chenglei menyipit, itu adalah teknik ilahi. Sekte rusa surgawi seharusnya tidak memiliki teknik tipe tubuh yang kuat. Namun, dia tidak menemukan kesempatan untuk memikirkannya lagi.
Dion sudah melompat maju dengan kecepatan yang menyilaukan, pedangnya akan mengamuk. Dion segera muncul 2 meter dari Chen Glei, berayun ke bawah dengan pukulan biasa. Ledakan, gelombang besar pedang akan meletus dari serangannya. Apa-apaan? Chen Glei menatap ini dengan mata terbelalak. Keinginan pedang ini hanya tingkat pertama namun terlihat lebih kuat daripada yang ketujuh. Apa yang terjadi? Chen Glei tidak punya pilihan selain menerimanya, maju terus dengan kemauan yang gigih. Api menyembur dari tombaknya, warna oranye kemerahannya dengan aksen warna gelap yang sepertinya berasal dari keinginan kegelapan. Tubuh Chen Glei bertambah besar saat dia mendengus. Tubuh giok hitam, tahap kedua. Changpao Chen Glei terkoyak sepenuhnya saat dia membungkuk, sisik hitamnya menjadi lebih buram dan lebih kuat. Tiba-tiba, dia menusuk ke depan, melompat tanpa sedikit pun keraguan dan menghancurkan keinginan pedangnya. Memiliki reaksi yang paling tidak terduga saat melihat serangannya digagalkan, Dion tertawa. Pantas saja mengapa kamu belum berhubungan, teknik tubuh giok hitammu memerlukan penyaluran semua yang kamu miliki. Anda tidak akan bisa mengendalikannya lagi sampai Anda mencapai level yang jauh lebih tinggi. Saya tidak tahu apakah harus menepuk punggung Anda karena telah berkorban demi kekuasaan atau menertawakan Anda dan keluarga Anda karena telah menyerahkan apa yang benar-benar penting untuk sesuatu yang tidak berguna. Rahang Chen Glei mengeras, apa yang benar-benar penting? Omong kosong apa yang dia bicarakan? Dan bagaimana dia mengetahuinya? Dion tidak membiarkan Chen Glei punya banyak waktu untuk memikirkannya ketika manifestasi aula senjatanya muncul di belakangnya. Saya pikir saya akan memberi Anda sedikit gambaran tentang apa artinya menjadi ahli senjata. Chen Glei mengambil langkah ke depan, melihat pagoda hitam yang meneteskan aura merah darah. Tapi, dia tiba-tiba merasa langkahnya berat, terlalu berat. Mendongak kaget, dia menemukan pusaran warna hitam pekat dan perak menyilaukan berputar di sekelilingnya dan Dion. Namun, tampaknya hal itu tidak berpengaruh pada Dion. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menerima serangan yang tidak bisa kamu hindari, kata Dion lemah. Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan muncul dari pagoda, melaju menuju Dion dan melayang di depannya. Chen Glei mendengus sambil hendak mengangkat satu kaki lagi. Tetapi ketika kaki itu jatuh, dia meninggalkan bekas yang begitu dalam di tanah sehingga dia merasa seolah-olah dia terjebak. Dia mendongak dengan gelisah dan menemukan Dion telah meninggalkan pedangnya di tanah dan mengangkat tangannya, pedang putih yang menyilaukan di depannya bertambah banyak lagi dan lagi. Penonton menggigil merasakan aura dominan Dion. Masing-masing pedang tidak hanya setingkat praktisi, pedang-pedang itu juga disatukan dengan sejumlah besar kehendak yang menyatu. Angin, iblis, pedang, api, langit. Penatua Dayu mengerutkan kening melihat pemandangan ini, tetapi dia tahu dia tidak dapat mencapai Chen Glei dalam waktu singkat. Bang! Chen Glei berlutut, membenamkan dirinya ke dalam tanah saat gravitasi tampak berlipat ganda lagi dan lagi. Tiba-tiba, mata Dion bersinar dengan warna emas yang kuat saat susunan senjata neraka mulai berputar kuat di belakangnya. Nafas kolektif sepertinya tersedot keluar dari udara, dia menggabungkan pedang dari manifestasinya ke susunannya. Kilatan keringat menutupi Dion. Mengendalikan begitu banyak keinginan sekaligus tidaklah mudah, bahkan jika dia menyimpan semuanya di level pertama. Chen Glei mengertakkan giginya, berjuang untuk berdiri saat puluhan susunan yang menyatu dengan pedang kemauan menghadapnya, berputar dengan cepat di udara. Saya pikir sudah waktunya Anda membayar harga, kata Dion lirih. Ledakan, tombak dengan bilah pedang melaju ke depan dengan kecepatan yang konyol, menusuk ke arah Chen Glei. Saat itu, di kotak yang sama, Ri mengiris pipi Jade, garis itu sangat dalam bahkan lidah Jade pun bisa terlihat dari profil sampingnya. Anda, Jade hendak berteriak lebih gelisah ketika dia tiba-tiba menyadari Chen Glei akan kalah. Tidak, dia berpikir, jangan berani. Tiba-tiba, saat desiran angin mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekitar Chen Glei, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Roar, mata Jade bersinar dengan cahaya aneh melihat ini, karena kamu semakin serius, aku mungkin juga. Manifestasi Jade mulai perlahan berubah, dari bulan ungu menjadi bulan hitam. Matahari menajam, mengamati transformasi Jade. Kulitnya menjadi gelap, berubah menjadi warna ungu iblis, sebuah tongkat muncul di tangannya saat dia menelan pil untuk memperbaiki luka yang ditinggalkan Ri. Kemudian, tombak itu mencapai Chen Glei, menusuk ke arahnya hampir tanpa henti. Tapi yang dilihat semua orang hanyalah sosok hitam besar, dan itu bergerak. Darah mendidih saat garis keturunan ditekan. Satu-satunya pikiran adalah rasa rendah diri yang tak ada habisnya. Satu-satunya perasaan adalah ketakutan yang tak ada habisnya. Di atas Chen Glei, ia meringkuk di udara dengan mengancam, menatap Dion dengan jijik. Mata Dion membelalak, itulah manifestasinya. Di sana, menutupi langit malam dengan kegelapan tak berujung. Adalah naga giok hitam. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 236 mengenal keputusasaan. Dion menatap manifestasi di langit, jantungnya berdebar-debar.
Dia bisa merasakan darah Demon Sage dalam amukannya memikirkan garis keturunan inferior yang menunjukkan dominasi seperti itu. Tapi Dion tahu betul bahwa dia belum menyerap cukup banyak darah untuk memberikan efek apapun selain secara halus meningkatkan kekuatan tubuhnya. Namun, esensi rusa surgawi dan esensi Demon Killinnya meraung hidup, menutupi dirinya dalam sisik hitam yang dilapisi kristal. Tubuh Dion mulai mengeluarkan ledakan yang menggelegar, meremehkan penindasan naga giok hitam. Dion menarik napas dalam-dalam, dia telah menggunakan banyak stamina pada gerakan terakhirnya. Dia tidak hanya menggabungkan kehendak ruang dan waktu, dia juga melapisi susunan neraka senjatanya dengan roh pedang yang digabungkan dengan lebih banyak lagi kehendak. Namun, pertahanan Chen Glei telah mencapai tingkat yang tidak saleh, dia bahkan tidak memiliki satupun goresan di tubuhnya. Tiba-tiba pikiran Dion terlintas dalam sebuah ide, itu bisa berhasil. Melompat mundur, Dion terus mengatur napasnya, menggenggam pedangnya di tangannya saat aula senjatanya menghilang. Naga itu melingkari Chen Glei, menyembunyikannya di dalam tubuh panjangnya. Mata Dion menyipit, dia sedang mempersiapkan sesuatu. Dion menoleh untuk melihat pertarungan Jade dan Ri mencapai klimaksnya. Ri telah menyesuaikan diri dengan wujud kitsunenya, rambut hitamnya berkibar-kibar tertiup angin dengan liar saat dia mengayunkan pedangnya lagi dan lagi. Memadukannya dengan potongan-potongan air, es, dan angin yang tak ada habisnya. Namun, Jade tampaknya tidak kalah. Perwujudan bulannya tampak melihat segala sesuatu, namun juga mencerminkan segala sesuatu. Energi ungu hitam berputar di sekelilingnya, menangkis serangan Ri. Namun, dia juga tidak bisa menemukan celah untuk menyerang. Tidak baik mengalihkan pandangan dari lawan dalam situasi seperti ini, kata Chen Glei lemah. Mata Dion tersentak ke belakang, melebar karena terkejut. Tubuh Chen Glei telah bertambah besar lagi, bahkan hingga menjulang lebih dari 3 meter. Tangannya sekarang memiliki cakar yang jelas dan bahkan giginya telah tajam. Dan yang mungkin paling mengejutkan, tombaknya telah berubah menjadi salah satu level transcendent. Chen Glei tiba-tiba melemparkan tombaknya ke udara, melompat untuk berdiri di atas kepala perwujudannya. Penonton ternganga kaget, perwujudannya memiliki tubuh jasmani, Dion meringis, jiwa tahap esensi tinggi. Itulah satu-satunya cara, meskipun Dion dapat meningkatkan jiwanya ke tahap esensi tinggi, itu memiliki efek yang sangat besar padanya. Dan Dion dapat dengan jelas melihat bahwa Chen Glei hanya dapat memanfaatkan kekuatan jiwa ini karena dia memasuki tahap ketiga dari tubuh giok hitamnya. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa Chen Glei menggunakan teknik peningkatan jiwa sedangkan dorongan Dion adalah bagian dari dirinya, yang berarti tali pengikat Chen Glei bahkan lebih pendek darinya. Namun, Dion juga tahu bahwa menahan apapun tidak akan ada gunanya baginya saat ini. Kakek, aku akan menggunakannya. Penatua Daiyu mengangguk pelan, masih berdiri di udara dengan tenang dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Sial, Dion bergumam pelan, sepertinya sudah waktunya. Suara robekan terdengar. Sayap megah muncul dari punggung Dion saat manifestasi humanoidnya muncul. Mata Chen Glei menyipit. Dia tahu bahwa jika bukan karena tahap jiwanya saat ini lebih tinggi, manifestasi Dion pasti melampaui miliknya. Siapa anak ini? Manifestasi kembar? Dion tidak peduli dengan keterkejutan Chen Glei, malah mengepakkan sayapnya dan meluncurkan dirinya ke udara. Aku tidak bisa menggunakan ini terlalu cepat. Aku hanya akan mendapat satu suntikan. Staminaku tidak terlalu bagus saat ini. Dion menatap tajam ke arah Chen Glei dan tombaknya yang melayang, apa yang akan dia lakukan? Tiba-tiba, suhu mulai meningkat drastis. Kau pasti bercanda, pikir Dion. Naga giok hitam Chen Glei telah membuka mulutnya, menempatkan tombak tepat di depannya. Chen Glei sendiri duduk bersila, wajahnya menggambarkan konsentrasi dan kelelahan. Tombak akan berkumpul dengan liar saat tombak itu tampak mulai bersinar di bawah panas yang meningkat. Bagaimana aku bisa mendekati hal itu? Wasiat tombak itu adalah hukuman mati. Kehendak tombak Chen Glei telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas dia telah memahami setidaknya 2 jalur di sepanjang itu, jalur ketajaman, dan jalur dominasi yang mau tidak mau mendorong keinginan iblisnya ke tingkat yang baru. Ledakan, tombak itu seketika kehilangan bentuknya, dilalap api yang tak ada habisnya. Ledakan, suhu naik lagi saat lapisan demi lapisan tombak menutupi teknik amukannya. Hampir seperti matahari lain yang terbentuk di mulut naga. Kerumunan tiba-tiba menyadari bahwa 300 meter saja tidak cukup. Mereka berdiri, para tetua membawa anak-anak dan melarikan diri. Ri tiba-tiba muncul di sisi Dion, ada keringat di dahinya, tetapi tersenyum puas. Dion menggigil ketika dia menyadari dia memiliki segumpal rambut perak di tangannya dan Jade yang terletak agak jauh, jelas lebih botak. Meskipun situasinya berbahaya, Dion tidak bisa menahan tawa. Sambil menggelengkan kepalanya, Dion fokus. Kita tidak bisa mendekat, aku hanya bisa menyiapkan teknik untuk melawan. Apakah kamu yakin ingin berdiri di sisiku? Ri menjentikkan dahi Dion. Jangan bertanya padaku pertanyaan bodoh atau aku akan membuatmu menelan semua rambut ini.
Dion tersenyum, melingkarkan sayap di sekeliling Ri saat mereka berdiri di udara. Satukan kedua tangannya, Dion menarik napas dalam-dalam, menyadari Chen Glei akan mencapai puncak tekniknya. Aku belum pernah mencobanya sebelumnya. Dia berkata pelan. Ledakan panas tak berujung keluar dari Dion di hadapan matahari Chen Glei yang semakin besar. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan Chen Glei. Jiwa Dion meledak dalam kekuatannya, naik dengan cepat ke tahap esensi tinggi, menyebabkan Aurora menari dengan bahagia. Dan kemudian, Dion melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Alih-alih membuat puluhan susunan senjata neraka, dia hanya menciptakan satu, tapi ukurannya sangat besar. Dion mendengus di bawah tekanan untuk membuat susunan dalam skala besar, tetapi dia tiba-tiba merasakan perasaan damai ketika sebuah tangan lembut menemukan jalannya ke punggungnya. Dion dengan cepat dibanjiri perasaan murni akan kesehatan dan kebahagiaan sehingga dia hampir lupa bahwa dia sedang berperang. Terima kasih, Ri, ini membuat ini lebih mudah. Ledakan, susunan Dion bertambah besar lagi dan lagi. Sampai menjulang di belakangnya setinggi lebih dari 500 meter dan menyinari warna ungu emas yang menyilaukan, benar-benar mengerdilkan naga Chen Glei. Namun, seolah-olah naga itu akan runtuh di bawah tekanan kapanpun. Waktu, Chen Glei tampak tidak terganggu dengan perubahan itu. Meskipun ada perbedaan ukuran, perbedaan itu hanya karena teknik Dion yang kurang halus, skala sesuatu tidak selalu sama dengan kekuatannya. Perhatikan baik-baik, Chen Glei berkata dengan lemah, ini adalah warisan klan Daiyu. Suhu tampaknya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bola api, tombak, dan keinginan iblis berkobar di langit, menjulang tinggi di mulut naga. Tiba-tiba, tombak dengan proporsi yang luar biasa muncul di tengah susunan Dion, berputar sangat lambat. Mata Chen Glei terbuka. Ketahuilah keputusasaan. Black Jade Sun, pemusnahan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 237 merindukanmu. Raungan yang menusuk merobek langit, badai angin dan api yang mengamuk membelah angkasa seolah-olah tidak ada sesuatu pun yang layak untuk berada di depan kekuatannya. Dion berdiri menghadapi semua ini dengan Ri di sisinya, matahari hitam merah yang seolah menghalangi segala sesuatu yang melaju kencang ke arah mereka. Menutup matanya, Dion menarik napas dalam-dalam, merasakan kulitnya terbakar di bawah panas yang tak ada habisnya. Varian arai neraka senjata, melahap. Tiba-tiba barisan besar itu mulai menambah kecepatannya, berputar lebih ganas saat kemurnian putih mulai melapisinya. Anehnya ia lembut menghadapi begitu banyak hal yang tidak. Ri mendongak untuk melihat wajah Dion dengan konsentrasi penuh. Dia mengalihkan pandangannya ke pamannya, seorang pria yang sudah lama dia anggap sebagai ayahnya. Wajah paman Acachia berkedut. Dia ingin bergerak untuk membantu, tetapi dia merasakan tekanan samar mengunci dirinya dan orang lain. Tampaknya Penatua Daiyu akan mengizinkan mereka mundur tetapi tidak berniat membiarkan mereka membantu. Penatua Daiyu terkekeh, saya pikir yang terbaik adalah jika Anda semua tetap diam. Apakah Anda melihat saya ikut campur ketika menantu perempuan saya dikuliti? Jade, bagaimanapun, gemetar karena marah. Lengannya ditekuk ke arah yang aneh dan bekas cakar yang dalam terlihat di wajah dan dadanya. Dia, monster. Jade menggigil memikirkan kekuatan yang digunakan Ri untuk membawanya ke kondisi menyedihkan ini. Tapi, hal itu membuatnya tidak kalah marahnya. Mati kalau begitu, tapi untuk beberapa alasan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika dia mendongak untuk melihat Dion menghadapi bahaya ini dengan Ri di sisinya, dia merasakan sesuatu yang langka di hatinya, sesuatu yang tidak bisa dia sebutkan atau tempatkan. Tapi apapun perasaan itu hanya memulai hari dia bertemu Dion. Perlahan bangkit, Jade berjalan menuju pertempuran, ingin berada di dekat Chen Glei. Dan saat itulah mata Dion akhirnya terbuka. Cahaya di dalamnya begitu menyilaukan sehingga bisa saja itu adalah tombaknya sendiri, membelah udara seperti bilah emas ungu. Otot-otot Dion berkobar di bawah tekanan jiwanya yang kuat, mendorong semua yang dimilikinya ke dalam hal ini. Raungan naga menggetarkan udara, mengguncang bangunan dan memecahkan marmer. Itu adalah satu orang melawan satu binatang. Itu adalah api neraka yang menentang penghakiman surga. Itu adalah pukulan terakhir melawan pukulan terakhir. Tiba-tiba, Dion akhirnya melepaskan tombaknya, meraih pinggang Ri dan melompat mundur. Ledakan, tombak itu berputar dengan cepat ke matahari giok hitam, naga itu masih mengaum dengan marah, menambahkan kekuatan sebanyak yang bisa disalurkan Chen Glei ke dalamnya. Mata Chen Glei membelalak. Apa yang terjadi? Seharusnya tidak seperti ini. Dion memperhatikan, tangan berlutut saat Ri mendukungnya. Susunan neraka senjata itu menembus ke depan, sepertinya menyerap teknik Chen Glei sebagai miliknya. Dion menyeringai, sepertinya aku benar. Terlepas dari apa bentuk serangan yang menggunakan manifestasi, itu selalu pada dasarnya merupakan teknik berbasis jiwa. Artinya, itu bisa dinegasikan dengan teknik yang dimaksudkan untuk meniadakan teknik tipe jiwa, dan teknik apa yang lebih baik dalam melakukan itu daripada teknik jiwa tipe pertahanan Dion, Dever.
Jika Anda kemudian menggabungkannya dengan kekuatan pembersihan dari kehendak surgawi, apa yang dapat menahannya? Ledakan, cahaya yang menyilaukan dan ledakan yang dahsyat memenuhi alun-alun, badai hitam, merah dan putih berputar ke udara seperti tornado yang mengamuk. Angin bertiup kencang, menghancurkan dan mengiris apapun yang dilewatinya. Dion tidak punya pilihan selain melingkarkan sayapnya di sekeliling dirinya dan Ri, membiarkan manifestasinya membayangi mereka secara protektif. Tidak, Penatua Daiyu bergerak menuju Chen Glei tetapi mendapati dirinya dihadang oleh Derit dan Sinah. Kamu tidak bisa mengharapkan kami membiarkanmu lewat begitu saja, bukan? Kata Penatua Agung Derit dengan lemah. Tangan Elder Daiyu bersinar saat harta karun yang sangat familiar muncul. Demolition Cube, menurutku yang terbaik adalah kalian berdua menyingkir dari hadapanku. Kubus itu terbuka menjadi 4 bagian, memperlihatkan bola cahaya yang menyilaukan. Penatua Daiyu benar-benar khawatir. Dia merasakan suasana familiar dalam teknik yang baru saja digunakan Dion, dan jika dia benar, manifestasi Chen Glei dalam bahaya, bagaimana dia bisa membiarkan cucunya menjadi lumpuh seperti dirinya? Bahkan manifestasi yang rusak sebagian pun akan berdampak besar pada masa depan seseorang. Dan gagasan bahwa teknik itu adalah teknik yang menghancurkan daunnya membuatnya mual. Bagaimana anak ini bisa menguasai teknik seperti ini? Orang tua itu sepenuhnya menyadari bahwa pada level teknik Dion, hanya pada tahap kedua dari babak pertama, dia bahkan tidak akan membuat perubahan pada formasi Dao. Tapi, melawan seseorang yang memiliki kekuatan jiwa yang mirip dengan dirinya, hasilnya akan menjadi bencana besar. Penatua Daiyu meringis saat dia menuangkan kekuatannya ke dalam Demolition Cube. Kekuatan yang diperlukan untuk menjadi ancaman bagi pakar tahap surgawi terlalu berat baginya dalam kondisi ini, tetapi dia tetap melakukannya. Dia harus berhasil sebelum manifestasi Chen Glei hancur total. Ledakan, Chen Glei berteriak kesakitan saat teknik Dion mulai menggerogoti naganya. Rasanya seperti jiwanya hancur, bengkok, terdistorsi. Dia telah berlatih teknik penanaman jiwa sebelumnya, tetapi tidak terasa seperti ini. Tiba-tiba, Dion merasakan tepukan di bahunya. Dia berputar cepat, gelisah. Dia sangat lelah, jadi dia mengistirahatkan auroranya. Karena itu, dia tidak merasakan ada orang yang menyelinap ke arahnya. Tapi, pemandangan yang dia temukan membuatnya menghela nafas lega. Aeson, terima kasih. Aeson telah menggunakan kesempatan itu sementara Penatua Daiyu terganggu oleh rasa sakit Chen Glei untuk membawa Mei Ying pergi. Dion pucat, tapi dia masih berdiri untuk menepuk kepala gadis yang tampak koma itu. Kamu sudah sangat menderita, katanya lembut. Dion menoleh ke arah Ri yang masih menahannya. Aku butuh bantuanmu, Ri. Ri mengangguk, tahu apa maksud Dion. Dion ingin menggunakan Aurora Ri sebagai pendorongnya seperti yang dia lakukan saat menyembuhkan Ri di lembah raja yang mati. Dengan begitu, dia bisa menyembuhkan Mei Ying yang sedang kelelahan. Dengan api yang berkobar dan pertarungan melawan para tetua sebagai latar belakang, Dion perlahan menyatukan auroranya dengan Aurora Ri untuk memilih susunan yang mengunci Mei Ying. Tiba-tiba, mata Mei Ying mulai bersinar dari keadaannya yang kusam. Dia mendongak, bingung. Melihat kontinensia Dion yang pucat, dia terkejut. Dion? Mata Mei Ying membelalak menyadari, Dion cepat, perbaiki susunan yang baru saja kamu rusak. Alis Dion berkerut, tapi hampir hilang. Mei Ying menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak. Anda tidak mungkin memahami skala dari apa yang Anda coba cegah. Anda harus memasang kembali segel itu pada saya. Bisakah Anda memberitahu saya? Dion bertanya. Dia sudah sedikit tahu apa yang Mei Ying ingin lakukan, tapi dia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Mei Ying memutar matanya, mengalihkan pandangannya ke Ri. Bisakah kamu memberitahu saudara iparku yang bodoh bahwa dia bukan satu-satunya yang bisa terjun lebih dulu ke dalam bahaya? Ri terkikik sambil menjentikkan dahi Dion. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa dia sudah mengambil keputusan? Beri dia kunci arai sehingga dia bisa membuka dan menutupnya. Dion mengerutkan kening sambil berpikir. Agar Mei Ying dapat menggunakan kuncinya sendiri, dia membutuhkan aurora yang terbangun, setidaknya dalam keadaan sebagian. Ri menghela nafas. Inderamu sangat tumpul saat kamu lelah. Dia sudah membangkitkan sebagian auroranya. Faktanya, angkanya mencapai 39%. Dion tercengang. Tiba-tiba, matanya berkilat karena sadar. Klan Daiyu membutuhkan orang-orang yang memiliki aurora. Atau mungkin, mereka membutuhkan pion penting mereka untuk memiliki aurora. Apakah ini bagian dari alasan mereka menyerang Sekte Rusa Langit? Mengapa mereka membutuhkan begitu banyak hal yang meningkatkan indera? Kompas Mei Ying, manifestasi jade. Dan sekarang Aurora, mata Dion semakin melebar. Kebangkitan Aurora muncul dari lembah Raja Mati. Tiba-tiba semuanya cocok satu sama lain. Meskipun Dion masih belum mengetahui alasan pastinya, jelas mereka sedang mencari sesuatu, dan mereka membutuhkan orang untuk membantu mereka. Memiliki langkah kebangkitan Aurora akan menjadi nilai tambah yang besar. Dion menghela nafas, melihat wajah tegas Mei Ying. Dia masih sangat muda, didorong ke dunia seperti ini oleh ayahnya sendiri,
aku akan menambahkan kuncinya dan satu hal lagi. Aku akan menyelamatkanmu ketika waktunya tepat, kata Dion lembut. Kakak perempuanmu merindukanmu. Mata Mei Ying berbinar saat dia mengangguk, air mata terakhir jatuh saat memudar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 238 berumur. Dion menyaksikan Mei Ying jatuh ke dalam keadaan kesurupan, dia ingin menyelamatkannya, tapi dia tahu memiliki seseorang yang dekat dengan keluarga Daiyu adalah yang terbaik. Tiba-tiba, Dion mulai terbatuk-batuk, darah merembes keluar dari mulutnya. Dion, lepaskan manifestasimu, idiot. Matahari berkaca-kaca karena khawatir saat dia menopang Dion. Aeson memperhatikan dengan tenang saat Ri merawat Dion dengan penuh kasih. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak muncul, tapi jelas dia terluka. Tapi, apa yang bisa Dion dan Ri lakukan? Tapi, Aeson hampir tidak bisa fokus pada perasaan itu terlalu lama. Karena di belakang tempat mereka berempat berdiri, jeritan penderitaan Chen Glei akhirnya berhenti, tapi, mereka tidak bisa melihat menembus debu. Kita harus membawa Mei Ying kembali kepada mereka tanpa mereka sadari atau dia akan dicurigai, kata Dion sambil terbatuk. Aeson mengangguk pelan, menghilang bersama Mei Ying. Ri tersipu saat dia perlahan menciptakan susunan biru yang mencolok untuk mereka duduki. Dia sedikit malu karena terlalu lambat dibandingkan dengan Dion, tapi, tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Segera, mereka mendongak untuk melihat pertempuran sengit yang masih berlangsung. Bagian terburuknya adalah Penatua Agung Derit dan Sina berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, selain wajahnya yang pucat, Penatua Daiyu tampak tidak tersentuh. Tiba-tiba, perhatian mereka menjadi terfokus pada awan debu yang akhirnya menyebar. Ri, apa yang terjadi dengan Jade? Kata Dion sambil bersandar padanya. Ri mengangkat bahu, saya menyerang wajahnya dengan kombinasi kemauan terbaik yang saya miliki, dia akan kesulitan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bisa dibilang dia itik yang jelek sekali sekarang, katanya bangga. Dion terkekeh, saya rasa hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Ekspresi termenung muncul di wajah Ri, dia dangkal dan kepribadiannya dangkal. Ini adalah cara terbaik untuk menyakitinya saat ini. Dion mengangguk, tapi tak satu pun dari mereka yang tahu betapa benarnya mereka. Di dalam awan debu, Jade menghentikan pencariannya untuk Chen Glei, tiba-tiba menyadari bahwa pil obatnya tidak bekerja. Apa yang sedang terjadi? Dia pikir. Kemudian, sebuah kesadaran menyadarkannya. Pelacur itu, Jade benar-benar memberontak sekarang. Lengannya tergantung dengan canggung ke samping. Wajahnya memiliki bekas cakaran yang dalam dan tidak dapat disembuhkan. Rambutnya tidak ada kecuali beberapa helai yang membuatnya terlihat sangat konyol. Bagian terburuknya adalah Ri tidak berhenti di situ. Tubuh Jade yang dulunya tanpa celah kini berlumuran darah dan kini hanya memiliki bekas luka yang tidak bisa disembuhkan dengan baik. Jade memekik gelisah, mencakar kulitnya untuk membuka lukanya lagi untuk mencoba menyembuhkannya dengan benar. Tapi, tidak ada yang berhasil. Kehendak Ri terlalu kuat untuk dia tangani dan alkimia kerajaan Elfin tidak cukup maju. Dia mengamuk di awan debu, mencakar wajah dan tubuhnya berulang kali. Tapi yang berhasil dia lakukan hanyalah memperdalam bekas lukanya. Kuku jarinya berdarah dan robek, air mata mengalir di wajahnya saat dia menggali kulitnya lagi dan lagi, tidak mau menerima ini. Tidak, inilah semua orang yang suka tentang saya. Jade terjatuh ke tanah, mengepalkan tinjunya ke marmer berulang kali. Tiba-tiba pekikan Jade berubah menjadi tawa gila. Dia telah mencakar wajahnya begitu keras hingga air matanya tidak dapat terbaca karena darah yang mengalir. Setiap kali kukunya tertancap di dagingnya, suara memuakkan yang bisa melukai jiwa akan bergema. Banyak yang harus memalingkan muka, tidak dapat terus menonton. Tidak mau repot-repot membersihkan dirinya, Jade berdiri, menggumamkan hal-hal yang tidak masuk akal pada dirinya sendiri. Bagus, katanya, sangat bagus. Masalahnya adalah penyembuhan di dunia persilatan sangatlah kompleks. Jika tubuhmu lemah, menyembuhkan dirimu sendiri cukup sederhana karena bahan penyusun tubuhmu sederhana. Namun, semakin kuat dirimu, semakin sulit untuk menyembuhkan dirimu sendiri, dan semakin kuat mereka yang menyerang Anda. Dan semakin mereka tidak ingin Anda menyembuhkan diri sendiri, semakin kecil kemungkinan Anda akan berhasil. Mungkin jika Jade bersabar, menunggu pil yang lebih baik atau ahli yang lebih baik untuk menyembuhkannya, penampilannya bisa terselamatkan. Tapi obsesinya terhadap pemikiran orang lain tidak memungkinkannya untuk ingin ada di dunia di mana dia adalah segalanya. Selain sempurna bahkan untuk sedetik. Dan dengan demikian, monster lahir. Tanpa perasaan, tanpa keindahan, dan hanya dengan satu tujuan, membunuh. Para tetua, menyadari situasinya sudah dekat, akhirnya melepaskan tetua Daiyu. Mereka samar-samar bisa memahami bahwa Dion membiarkan klan Daiyu pergi dengan mudah demi kepentingan kerajaan Elfin. Jika rencana klan Daiyu benar-benar digagalkan di sini, semua kemarahan mereka akan ditujukan kepada mereka. Dan meskipun raja mereka sangat kuat, dia tidak hanya hilang, mereka juga tidak tahu seberapa kuat klan Daiyu.
Yang mereka tahu, Raja Akasia tidak ada apa-apanya di hadapan ahli terbaik mereka. Penatua Derit akhirnya mendarat di tengah alun-alun, dan apa yang dilihatnya, membuat kemarahan dalam dirinya mendidih. Jade duduk berlutut di samping Chen Glei yang jelas-jelas tidak mampu. Potongan pakaian terakhir yang tersisa pada dirinya hanyalah potongan terakhir dari celana peraknya. Wajahnya yang pucat menyebabkan darah merah yang mengalir dari bibirnya yang pecah-pecah tampak seperti sisa-sisa terakhir hidupnya. Penatua Derit hanya melirik Jade yang acak-acakan itu sekilas sebelum berjongkok dan mengangkat tangan gemetar ke arah cucunya. Kemarahannya terlihat jelas. Bukan karena dia mengira ibu kulit putih ke-25 akan memilih penerus yang buruk, tapi dia memiliki kepercayaan pada cucunya, dan sekarang hal itu menjadi bumerang. Bagaimana jika dia malah menyerang dirinya sendiri? Bagaimana jika dia baru saja melupakan perannya sebagai seorang penatua? Dia mengalihkan pandangan tajam ke arah Dion. Bersiap untuk membunuhnya sebelum pergi. Tapi kemudian, dia tiba-tiba teringat para tetua di langit. Dia tidak punya waktu untuk menghadapi mereka dan meminimalkan kerusakan pada Chen Glei. Dion tiba-tiba terbatuk, melihat ke arah Penatua Daiyu. Anda mengetahui situasi ini sama seperti saya, Penatua Daiyu. Saya juga tahu untuk apa Anda datang ke sini. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sekarang, cari cara lain. Mata Penatua Daiyu menajam. Mengapa saya tidak kembali saja dengan pasukan yang lebih besar? Dion ingin tertawa, tapi dia terlalu kesakitan, ketegangan karena memaksakan diri begitu keras pasti menimpanya. Pertama, jika klan Daiyu ingin bergerak dalam skala besar, mereka pasti sudah melakukannya. Tapi, jelas Anda tidak ingin ada orang yang tahu seberapa kuat Anda dulu. Kedua, jika Anda memiliki ahli formasi Dao untuk digunakan, Anda tidak perlu bersembunyi di alam semesta yang begitu lemah. Ditambah lagi, ingatan tuanku memperjelas bahwa mereka menghapus semua ahli formasi Daomu dari keberadaan, atau setidaknya, melumpuhkan mereka sepertimu. Dion berbicara perlahan, mengukur reaksi Penatua Daiyu terhadap ini. Ingatan tuannya tidak memiliki hal seperti itu karena meskipun ada, mereka akan terkunci. Tapi dia berharap Penatua Daiyu akan mengungkapkan sesuatu dalam emosinya. Mungkin jika penilaiannya tidak dikaburkan oleh situasi Chen Glei, dia tidak akan mengungkapkannya. Tapi ketajaman matanya memberitahu Dion semua yang perlu dia ketahui. Sambil tersenyum, Dion melanjutkan, ketiga, bukanlah kepentingan terbaikmu untuk menyerang kerajaan di bawah perlindunganku. Terutama dengan seberapa besar kamu mengandalkan teknik jiwa dan betapa mudahnya dilawan oleh Dever, bukan? Bisakah kamu mendapatkan lebih banyak uang untuk menjadi seperti Chen Glei? Apa yang akan terjadi jika saya mengajari Sinah dan Grand Elder Daiyu teknik itu? Apakah pertarunganmu dengan mereka akan berakhir begitu saja? Penatua Daiyu tidak berkata apa-apa. Malah melihat ke arah Jade. Apakah kamu akan berguna, atau haruskah aku membunuhmu sekarang? Jade tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Kaulah satu-satunya orang yang berharga bagiku. Penatua Daiyu mengangguk, melambaikan tangannya untuk membawanya bersama Chen Glei dan Mei Ying. Dion menghela nafas lega, senang dia tidak perlu mengungkapkan kartu truf boneka batunya. Namun sebelum Penatua Daiyu pergi, dia mengatakan satu hal terakhir yang membuat Dion mengerutkan alisnya. Kamu berasal dari dunia fana di planet ini, namun kamu melindungi orang-orang di dunia persilatan. Aku ingin tahu apakah kamu akan melakukan hal yang sama setelah kamu mengetahui kebenarannya. Apa yang Dion tidak lihat adalah begitu kata-kata itu keluar dari mulut Penatua Daiyu, dia bertambah tua 1 abad lagi. Lahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 239 istirahatlah dengan baik. Dengan hilangnya keluarga Daiyu dan Jade, alun-alun sekarang menjadi sunyi senyap. Tampaknya satu-satunya suara yang terdengar hanyalah napas Dion yang mengi dan batuknya yang tidak teratur. Ri duduk berlutut, menopang Dion saat mereka duduk di barisan biru yang mengambang. Ada sedikit kekhawatiran di matanya saat dia merasakan detak jantung Dion yang tidak menentu. Sepertinya dia telah kehilangan separuh berat badannya, hanya tinggal cangkang dari dirinya yang dulu. Ri menghela nafas. Kamu menguras jiwamu. Tanpa pengembangan energi untuk membantu meremajakanmu, sulit untuk mempertahankan dirimu sendiri setelah pertempuran yang berkepanjangan, kamu benar-benar idiot, gumamnya. Namun, terlepas dari kata-katanya, dia meletakkan kepala Dion di dadanya, perlahan-lahan mengedarkan wasiat kemurnian es untuk membantu meringankan rasa sakitnya. Apa yang dikatakan Ri memang benar. Berbeda dengan budidaya energi, jiwa dan tubuh tidak dapat dengan mudah memanfaatkan sumber luar untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Jika Anda menghabiskan energi esensi Anda cukup mengeluarkan batu energi untuk mengisi kembali diri Anda sendiri. Namun, ketika jiwa atau tubuh Anda lelah, hanya waktu yang akan membantu kecuali Anda memiliki obat-obatan yang sangat khusus. Faktanya, meskipun Anda memiliki obat-obatan tersebut, waktu adalah pilihan terbaik Anda. Inilah tepatnya mengapa ada 3 jalur bela diri. Masing-masing jalur saling melengkapi. Dion terkekeh pahit, suaranya serak. Mungkin kamu benar, aku perlu tidur. Tapi, belum.
Anggota keluarga Eostre gemetar. Semua orang tahu yang sebenarnya. Bagaimana mungkin sebuah keluarga yang mengetahui rahasia orang lain menyimpan rahasia di antara mereka sendiri? Ketika Dion mengatakan dia akan mencari tahu siapa yang terlibat, itu sudah merupakan sikap lunak. Tapi, saat mereka gemetar karena putus asa, Dion mengatakan sesuatu yang membuat banyak orang memandangnya sebagai sesuatu selain anak jenius yang impulsif. Tetua Agung Derit, kepala keluarga Sigebri Sinah, anggota keluarga Eostre harus dihukum. Mereka yang perlu dibunuh, harus dibunuh. Namun, aku yakin kamu bisa tahu bagaimana sebuah keluarga yang tidak mampu menyimpan rahasia satu sama lain akan merasa kesulitan untuk memberontak. Para tetua mengangguk setuju. Bahkan jika seseorang dari keluarga Eostre ingin membelot, begitu mereka memiliki niat yang sebenarnya untuk melakukannya. Bukankah semua orang di sekitar mereka akan segera mengetahuinya? Dion menghela nafas, disinilah segalanya menjadi rumit. Ini karena Eostre bukanlah empati yang sempurna. Itu berarti bahwa sejauh mana mereka dapat melihat sesuatu bergantung pada seberapa kuat singularitas mereka terwujud dalam diri mereka. Inilah tepatnya mengapa kejeniusan Jade adalah sebuah kutukan. Bulan yang ingin memantulkan terlalu banyak sinar matahari, dia begitu dekat dengan empati sejati tanpa secara alami. Sehingga dia tidak hanya menipu dirinya sendiri untuk percaya bahwa dia sebenarnya, tapi pikirannya meleset seolah-olah dia adalah salah satunya. Alasannya sederhana, empati sejati terjadi secara alami. Karena itu, mereka memiliki pengaman sendiri untuk mengatasi kehilangan akal. Meskipun degradasi mental ini masih tidak dapat dihindari sepanjang waktu tanpa bantuan dari sumber luar seperti kehendak langit atau buku besar batu, hal ini masih lebih baik untuk dicegah. Ini seperti bagaimana seekor hewan dapat menua secara normal sementara klon memiliki rentang hidup yang jauh lebih pendek. Jade memang seperti itu, representasi yang salah, palsu. Dan karena itu, dia terdegradasi lebih cepat. Meski begitu, poin utamanya adalah karena keluarga Eostre memiliki tingkat wawasan yang berbeda-beda. Banyak dari keluarga yang lebih lemah sulit dinilai karena mewaspadai keluarga yang lebih kuat. Terutama ketika keluarga yang lebih kuat memiliki seorang putri yang paling dekat dengannya. Empati sejati sejak Raja Akasia, sebelum keberadaan Lila kecil diketahui yaitu. Dengan demikian, tindakan yang diambil menjadi jelas. Win Eostre dihukum mati, dipaksa berlutut di depan makam MS Everdeen selama sisa hidupnya. Bersamaan dengan dia pergilah banyak tetua berpangkat tinggi. Setiap keluarga besar memiliki ribuan anggota. Meskipun populasi Elfin kecil dibandingkan dengan manusia di dunia persilatan, hal itu tidak menghentikan populasi mereka untuk mencapai ratusan ribu. Lalu, ada masalah keluarga Sigebri. Sehubungan dengan mereka, yang terbaik adalah memilih untuk memaafkan. Sinah bukan hanya yang paling berbakat di antara generasi tua dengan kepergian raja, dia hanya terpaksa bertindak seperti itu karena keluarga Eostre. Tanpa hilangnya raja, kerajaan Elfin tidak akan pernah berada dalam kekacauan, dan Sinah akan terus menjadi pilarnya. Selain itu, pada akhirnya mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka tidak bertanggung jawab atas kematian apapun dan mereka tidak melakukan upaya apapun untuk bertanggung jawab atas hal-hal semacam itu. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah keluarga Norville dan tindakan mereka mencuri anak yatim piatu. Namun, ketika Dion menyelidiki hal ini, meskipun dia benar-benar merasa terganggu, dia tidak dapat membantah logika mereka. Dia masih merinding melihat sorot mata Ibu Mitrandir ketika Ibu Mitrandir memberitahunya bahwa dia sudah lama tidak mencicipi manusia. Mungkin jika bukan karena tatapan tajam Ri, esensi iblisnya akan menguasai dirinya. Ternyata keluarga Norville mengasuh anak yatim piatu untuk membesarkan mereka ke jalur hasrat. Namun, selain mengajari mereka tekniknya, pilihan sebenarnya ada di tangan anak-anak ketika mereka sudah cukup umur. Bagaimanapun, Mitrandir adalah contoh utama bagaimana Anda bisa menjadi lebih kuat di jalan seperti itu namun tetap perawan. Meskipun Dion tidak menyukai gagasan menjadikan anak-anak menjadi mangsa keinginan mereka sendiri, dari sudut pandang keluarga Norville, mereka berbagi sesuatu yang indah dengan dunia. Dan juga, bukankah pada akhirnya mereka hanya membawa anak-anak yatim piatu dari jalanan? Sungguh meresahkan sekaligus menyegarkan bahwa keluarga Norville memiliki keinginan yang begitu sederhana. Seolah-olah yang mereka inginkan hanyalah agar orang-orang melepaskan hambatan mereka. Tapi, bagi Dion, mereka hanya terlihat seperti pasangan swinger yang sangat menarik. Tapi tetap saja pasangan swinger. Pada akhirnya, Dion berdiri di depan peti mati kristal MS Everdeen dengan Ri mengangkatnya. Dia merasa seolah-olah dia memudar, tetapi dia ingin melihat pemandangan terakhir ini sebelum dia beristirahat. Mereka berada di tanah suci keluarga Eostre. Dion diam-diam bertanya-tanya apakah ini yang diinginkan MS Everdeen. Baginya, keluarga besar adalah eksistensi tingkat berikutnya yang tidak akan pernah bisa ia capai. Namun, di sini dia sedang menuju makam salah satu dari mereka. Melihat pengkhianat keluarga Eostre yang mati di hadapannya, Dion mengangguk puas. Hanya ada satu orang yang tersisa. Dia berkata dengan lembut,
aku akan membuatnya berlutut di hadapanmu sama seperti yang lainnya. Beristirahatlah dengan tenang Nona Everdeen dan ngobrol baik-baik dengan ibu saya yakin dia akan mencintaimu. Ri memperhatikan dalam diam saat mata Dion memerah. Dia berjuang untuk menjaganya tetap terbuka, tapi jelas kekuatannya hampir hilang seluruhnya. Akhirnya, dia benar-benar jatuh ke dalam Ri. Memutar susunannya menjadi hidup, Ri menyandarkan kepala Dion di pangkuannya. Mata indahnya berkilauan dengan sedikit kesedihan namun kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Rasanya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Namun, itu adalah perasaan yang pahit dan manis. Sambil membelai rambut Dion, Ri memberikan ciuman lembut ke dahi Dion. Istirahatlah yang baik. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 240 tidak ada yang berkata. Ruangan itu besar dan mewah, bermandikan warna merah tua dan abu-abu. Sebuah tempat tidur besar selebar 5 meter terletak tepat di tengah. Ditutupi dengan bantal empuk yang tak ada habisnya ketika seorang pemuda tampan tidur nyenyak, sering membalikkan badan dan menggumamkan hal-hal aneh dalam tidurnya. Dia sama sekali tidak menyadari fakta bahwa 3 orang yang mencintainya berada di ruangan yang sama. Salah satunya adalah seorang gadis dengan kecantikan yang melebihi kata-kata. Rambut dan matanya yang berwarna biru keperakan bersinar bahkan di ruangan yang remang-remang, namun anehnya dia mengenakan apa yang tampak seperti bra olahraga dan celana olahraga. Sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya yang murni. Gadis ini tersenyum tipis saat melihat 2 anak kecil bermain di ujung tempat tidur. Aku senang kamu memberiku sebagian kepemilikan atas cincin itu, pikirnya pelan. Namun, anak-anak tampaknya tidak memiliki kekhawatiran apapun. Salah satunya adalah seorang gadis kecil menggemaskan berusia sekitar 5 tahun. Rambut merah jambu panjangnya hampir menyentuh tanah saat dia terkikik gembira. Anak lainnya adalah laki-laki dengan rambut dan mata hitam legam. Dia memiliki tanda samar berupa sisik putih di dahinya, tapi selain itu, usianya sekitar 7 atau 8 tahun. Tegur gadis cantik berambut biru itu, kamu akan membangunkan kakak laki-lakimu. Kakak Ri, cemberut gadis kecil itu, kamu tidak boleh melewatkan pesta ulang tahunmu. Kakak Dion tidak menginginkan itu. Gadis cantik berambut biru perak tentu saja Alexandria Acacia, gadis kecil itu Lila kecil dan laki-laki itu. Hitam kecil, Ri membungkuk ke arah Little Lila dan menepuk kepalanya, ulang tahun dimaksudkan untuk dirayakan bersama orang yang kamu cintai. Bagaimana saya bisa menikmatinya jika dia tidak ada di sana? Ditambah lagi, beberapa tamu menyebalkan datang ke sini untuk bertanya mengapa para elf tidak muncul di medan perang untuk kampanye ini. Lila kecil bertepuk tangan gembira sambil terkikik, kakak akan segera bangun. Benar-benar, jika gadis kecil biasa yang mengatakan ini, Ri pasti akan menepisnya. Tapi, fakta bahwa itu adalah Lila kecil membuat Ri melirik ke arah kontinensia Dion yang tampan. Sudah 4 bulan sejak Dion sendirian menyelamatkan kerajaan Elfin dari kehancuran, namun dia masih belum bangun. Jelas dia telah menarik jiwanya secara berlebihan. Namun, yang bisa dilakukan Ri hanyalah sesekali mengedarkan jalur kemurnian es dan jalur penyembuhan air di dalam Dion. Sisanya terserah dia dan waktu. Kakak perempuan, Ri menoleh ke Little Black yang menatapnya penuh harap. Apa itu? Bisakah kita pergi dan makan? Aku sangat lapar. Ri menutup mulutnya, terkikik ringan. Little Black mungkin satu-satunya yang bisa menandingi selera Dion. Awalnya dia bingung saat pertama kali melihat bocah kecil ini. Tapi, ketika dia mengetahui alasan mengapa dia keluar dari wujud binatangnya, perasaan hangat muncul di hatinya. Baiklah Little Black, kamu bisa membawa adik perempuanmu ke ruang perjamuan. Aku yakin mereka sedang menyiapkan hari ulang tahunku sekarang. Pasti ada banyak makanan. Ri tertawa ketika mata Little Black berbinar. Dia meraih tangan kecil Lila kecil dan menyeretnya keluar ruangan. Hanya senyuman yang tersisa di wajah Ri setelah mereka melambaikan tangan terakhirnya, menutup pintu. Tiba-tiba ruangan menjadi sunyi. Dengan perginya anak-anak yang ada hanyalah nafas Ri dan Dion. Ri perlahan bangkit dan berjalan ke pintu, menguncinya. Dia tahu orang-orang akan datang dan mengganggunya, tapi dia benar-benar tidak berniat pergi ke perjamuan ini. Dia telah didorong kembali ke gaya hidup istana dengan Sina bertindak sebagai raja sementara tanpa kehadiran ayahnya dan saat Lila kecil tumbuh dewasa. Terlepas dari seberapa yakinnya mereka pada fakta bahwa Dion kemungkinan besar adalah orang yang dibicarakan dalam ramalan itu. Mengubah tradisi lama adalah hal yang hampir membuat kerajaan Elfin hancur. Karena itu, Ri kembali ke kamar lamanya dan Lila kecil dijadwalkan sebagai penguasa kerajaan Elfin berikutnya. Berjalan ke sisi tempat tidur, Ri tersenyum saat dia naik, menyukai betapa dia sangat cocok di sisi Dion. Dion bergeser dalam tidurnya, memeluk Ri. Kamu wangi sekali, gumamnya. Ri tersipu, mencium aroma Dion juga. Tubuhnya yang bertelanjang dada telah menambah berat badannya yang telah turun kembali. Rasa yang dipahat namun lembut membuat Ri tidak mungkin untuk tidak menyentuhnya lagi dan lagi. Sambil tersenyum, Ri terkikik, kamu mengatakan hal-hal aneh dalam tidurmu.
Ri memejamkan mata, puas tidur siang di pelukan Dion ketika tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang tidak terduga. Bagaimana mungkin aku masih tertidur dengan kecantikan di pelukanku? Bukankah ada orang yang akan meremehkanku karena menyia-nyiakan hal seperti itu? Ri menggoyangkan kepalanya keluar dari dada Dion dan menemukan dua mata hijau Hazel murni menatapnya. Dion tersenyum lembut sambil membelai pipi Ri. Menurutmu betapa marahnya kerajaan jika aku mencuri ki pertama putri mereka? Ri tidak berpikir. Dia sangat senang melihat Dion membuka matanya lagi sehingga dia hanya mencondongkan tubuh ke atas, menempelkan bibirnya ke bibirnya. Perasaan Dion diserang dengan perasaan sejuk. Bibir Ri terasa seperti air yang meleleh dari puncak tertinggi dan harum seperti lavender. Sentuhannya selembut kelopak mawar. Ciuman yang begitu lembut terasa Dion seolah-olah dia sedang tenggelam ke dalam awan. Tiba-tiba, Ri menjauh sambil menatap mata Dion dengan sedikit rona di wajahnya. Dion tersenyum ketika dia menyadari dia secara tidak sengaja berubah menjadi bentuk kitsunenya. Gigi taringnya yang menggemaskan menjadi lebih menonjol dan tempat tidurnya jelas lebih empuk dengan 10 ekor indah berwarna biru keperakan tergeletak di mana-mana. Ketika Ri menyadari apa yang terjadi, rona wajahnya semakin dalam saat dia menariknya kembali, menyebabkan Dion tertawa. Lain kali aku membuatmu berkeringat, katanya dengan seringai jahat di wajahnya, melihat ke arah punggung Ri, aku akan meletakkan susunan transferensi spasial di belakang jadi aku satu-satunya yang bisa melihat ini. Penglihatan. Alis Ri berkerut, apa yang kamu? Mata Ri melebar saat dia tiba-tiba merasakan hembusan angin dari punggungnya. Ekornya telah menekan keringatnya. Ri membenamkan kepalanya ke dada Dion. Memukul lengannya karena malu, berhenti menggodaku. Dion tersenyum sambil menarik selimut untuk menutupi mereka berdua. Oke, lihat sekarang. Saya tidak bisa melihat lagi. Tiba-tiba Ri mengeluarkan keringatnya, berbicara dengan suara lembut membuat Dion menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang bilang kamu tidak bisa terlihat, mesum.